Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk video kali ini saya ingin berbagi pengalaman. Jadi bagaimana sih penanganan yang benar setelah kita membeli adenium secara online. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Jadi ternyata kalau kita tuh salah penanganan dalam perawatan adenium setelah kita beli online tuh akibatnya bisa sangat fatal seperti yang saya alami ini. Jadi ini adenium tuh sudah saya beli hampir berapa ya, ini 3-4 minggu sebenarnya. Nah setelah sampai itu kan jadi saya sudah melakukan saya rendam dengan desinfektan, cuman setelah itu kan kering langsung saya tanam gitu aja. Dan ternyata media tanam itu yang saya pakai itu kan salah, akibatnya sangat fatal. Jadi si adenium itu mengalami pembusukan di akar seperti ini, terkena fusarium ini teman-teman, terkena jamur fusarium. Nah seperti ini akarnya. Ciri-cirinya tadi kan, karena yang lainnya kan saya curiganya kan yang lain itu bisa tumbuh secara normal, terus daunnya tuh muncul, terus kok ini kok lama banget nggak muncul-muncul. Ada 1-2 seperti ini, cuman nggak bisa berkembang lagi. Yang lainnya malah menguning seperti ini. Saya pikir tadinya kan apa emang jenisnya yang, karena ini kan cabangnya banyak banget gitu loh, membutuhkan proses yang lebih lama. Tapi ternyata ada kecurigaan karena kemarin salah satu juga terkena pembusukan di batang. Terus saya kan akhirnya penasaran, saya bongkar, dan ternyata semua akar tuh udah mengalami pembusukan, terkena jamur fusarium. Yang perlu itu langkah-langkah yang tepat sebenarnya. Kalau memang dari pengalaman saya ini seharusnya setelah datang tuh kalau perlu emang kita seleksi dulu ya, akar-akar itu yang kecil-kecil serabut itu kita seleksi akarnya, kita buang dulu. Setelah itu kita bekas-bekas mungkin yang sayatan, kena pisau atau gunting itu kita kalau perlu diberikan fungisida. Dan setelah itu media tanam. Yang kedua itu media tanam teman-teman. Pastikan media tanam tuh harus benar-benar poros. Poros itu bagaimana sih? Jadi poros itu usahakan si media itu dia itu sifatnya benar-benar tidak menyimpan air itu terlalu lama. Nah ini kesalahan saya kemarin tuh, media yang saya pakai itu campuran sebenarnya saya udah ngikutin sih beberapa mungkin pemain lama di adenium itu untuk perbandingan sekam bakar, terus sekam yang belum dibakar itu, terus pakai kohe, terus pakai pasir. Cuman pasir yang saya pakai kemarin itu memang bukan pasir Malang ya, saya menggunakan pasir kali itu, jadi yang lembut itu. Pikir saya sih biar memang nantinya kedepannya bisa subur, cuman ternyata mungkin itu salah satu penyebab itu. Terus keduanya si sekam yang belum dibakar teman-teman. Kalau menurut saya sih memang kan dari beberapa kali pembelian online tuh saya tuh media memang sengaja memakai beberapa campuran ya, apa nanti yang kira-kira yang terbaik, yang paling subur tuh yang mana. Dan ternyata malah yang saya pikir nantinya itu bisa memberikan asupan nutrisi yang bagus, ternyata malah menjadi bumerang. Karena ini memang musim hujan juga, jadi dia tuh nggak segera ngilangin air itu loh. Sifatnya kan nyimpen airnya masih agak terlalu lama dibandingkan yang sekam bakar. Nah itu tadi teman-teman, dari pengalaman ini tadi saya share ke teman-teman biar teman-teman tuh nantinya tidak mengalami hal yang sama.
Jadi kalau memang nanti si adenium teman-teman tuh dari pertumbuhannya kok seharusnya mungkin 2-3 minggu tuh udah muncul tunas-tunas daun baru seperti ini, cuman kok dia nggak muncul dan perkembangannya terlihat lambat banget, itu perlu dicek lagi ya, atau kalau memang perlu dibongkar aja, karena mungkin bisa aja si akar tuh udah mengalami pembusukan karena jamur fusarium. Terus untuk penanganan setelah kita beli online tuh, selain itu tadi ya, seleksi akar yang kecil-kecil itu kita buang, terus kita beri fungisida atau perlu kita rendam dengan fungisida atau vitamin B1 itu. Terus yang kedua, pastikan media tanamnya itu benar-benar poros. Kalau perlu memang si media tanam itu juga kita berikan campuran fungisida ya, bisa antrakol seperti itu teman-teman. Nah ini nanti rencananya mau ndak mau, tadinya mau saya biarkan aja biar nggak saya prokar, cuman ini dengan sangat terpaksa memang, karena ini biar nggak menyebar dan mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Nanti kita potong ya, kita potong di sini, kita potong di sini, kita prokar aja, mudah-mudahan nanti bisa selamat. Kalau saya lihat sekilas sih si batang atas kan belum lembek juga, ini masih di bawah nih, bentuknya seperti ini nih, seperti ini teman-teman. Jadi dia mengalami apa itu, udah ada tanda-tanda kecoklatan, dan kalau dipegang tuh dia tumpuk, dia busuk. Nah ini berair seperti ini, coba saya buka ya, ini seperti ini. Nah di dalamnya seperti ini teman-teman, berair, dia sangat lonyot terus berair. Ini tanda ini akar terserang jamur fusarium disebabkan oleh media yang terlalu basah, terlalu lembab juga, karena emang curah hujan kan cukup tinggi tempat saya, beberapa hari itu hujan terus, dan ternyata karena nggak ada panas juga, akhirnya media yang terlalu lembab itu bisa memicu jamur fusarium. Oke teman-teman, nanti kita potong dan kita beri penanganan. Setelah itu nanti setelah kita potong, kita beri fungisida dan kita diamkan dulu biar sampai mengering, baru nanti kita tanam. Ini sebagai contoh teman-teman, jadi media yang saya pakai kemarin untuk nanam si ini adenium yang terkena fusarium ini. Oke, jadi medianya itu seperti ini teman-teman. Nah ini sebenarnya kalau menurut saya sih sebenarnya udah poros, cuman ini mungkin saja kalau menurut saya itu emang penggunaan sekam yang belum dibakar itu memang lebih rentan, karena kemungkinan besar dia tuh juga bisa membawa bibit penyakit ya, karena dalam sekam yang belum dibakar itu kan juga ada, dalamnya kan ada rongga-rongga gitu. Nah itu bisa saja dia tuh udah membawa bibit penyakit, karena memang kalau dibakar pasti kan udah mati ya, dan sifatnya kan lebih bagus gitu loh. Untuk yang udah dibakar itu bisa sebagai penetralisir juga keasaman gitu loh. Cuman kalau sekam yang belum dibakar itu akan lebih rentan, pertama lebih rentan, dan kalau mungkin beda lagi kalau sekam yang sudah lapuk ya. Kalau sudah lapuk kan sudah mengalami mungkin proses dia udah sifatnya kan udah beda. Kalau yang belum dibakar seperti ini bisa saja malah jadi pemicu teman-teman. Ini nanti si medianya mau tidak mau akan saya ganti. Saya mungkin malah dalam media yang akan saya pakai berikutnya itu saya nggak menggunakan sekam yang belum dibakar. Jadi campuran ini nanti saya akan pakai kokopit aja, terus pakai sekam bakar, dan mungkin nanti juga menggunakan pasir. Untuk sementara itu kalau nanti sudah si akar sudah bisa tumbuh, bisa muncul akarnya, baru nanti di beberapa bulan ke depan kalau memang udah muncul, baru nanti akan mengganti media dengan tambahan kohe ya gitu, kotoran hewan itu teman-teman. Pastikan
untuk media ini diperhatikan bener, karena ini bisa jadi pemicu adenium teman-teman itu terkena jamur fusarium. Memang sifatnya juga memang ini lama, termasuk lama untuk menyimpan air, karena memang si sekam yang belum dibakar ini kan juga ada rongga-rongga yang bisa menyimpan air. Nah itu tadi mungkin jadi salah satu penyebab teman-teman ini, sebagai pengalaman, dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa belajar dari pengalaman saya ini, agar nanti teman-teman kalau beli adenium setelah beli online itu penanganan yang tepat itu bagaimana. Oke, ini saya akan potong batang yang akar dan batang yang terkena jamur fusarium yang akan saya potong. Nah sebelumnya siapkan dulu alat-alatnya. Ini saya gunakan pisau cutter. Ini pisau saya gunakan yang baru ya teman-teman. Ini saya menggunakan pisau cutter yang baru agar benar-benar steril. Terus kita lap dulu. Selanjutnya itu tadi kita siapkan tisu, dan nanti setelah kita potong kita gunakan ini fungisida. Setelah kita potong nanti kita berikan fungisida, dan setelah itu kita gantung dulu, kita diamkan dulu biar dia mengering, biar dia bener-bener mati dulu si jamur fungisida, si jamur fusarium itu bisa benar-benar mati. Dan nanti setelah benar-benar terasa cukup kering, mungkin saya gantung beberapa hari gitu, baru nanti setelah itu kita tanam, dan mudah-mudahan nanti prokarnya bisa berhasil ya, kita bisa, si tanaman ini bisa selamat. Oke teman-teman, lanjut kita potong. Cukup parah ya teman-teman, ini bisa sampai dalam kayak gini. Waduh, hilang nih, habis nih batangnya nanti nih. Mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Tuh masih ada nih di sini sampai dalam kayak gini teman-teman. Aku telat penanganan, ya ampun. Ini telat penanganan. Kita lap dulu. Udah sampai dalam kayak gini, habis ini batangnya. Macam mana ini, telat saudara-saudara, telat penanganan saudara-saudara. Ini biar nggak habis si batang ini, saya hilangin gini aja teman-teman. Coba kita lihat dulu sampai mana dia, biar nggak habis, si batang. Nah kita giniin aja ya. Kita hilangkan dulu. Kalau saya potong gini habis ini, nanti kita ambil aja yang busuk ini. Nah seperti ini aja, biar nggak habis batangnya.
Oke, udah teman-teman, ini tinggal kita beri fungisida, kita beri antrakol aja karena saya ada emang itu. Kita dulu. Oke, ini kita siapkan dulu, kita buat campuran antrakolnya, kita buat pasta aja. Karena itu setelah potong tadi kan sudah saya keringkan dulu, jadi kalau langsung ditempel kemungkinan besar kan nggak mau nempel cara ini, jadi saya buat pasta aja. Kita ratakan teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini kita biarkan mengering dulu ya. Ini udah merata pemberian fungisidanya. Kita biarkan mengering dulu, nanti setelah itu kita gantung. Kita biarkan sampai beberapa hari dulu, baru nanti kita tanam. Oke teman, jadi ini tadi ya sekilas penanganan untuk adenium pasca pembelian online itu, dan ternyata kan saya salah penanganan, akhirnya dia terkena jamur fungisida, terkena jamur fusarium. Jadi ini udah saya potong, udah saya beri fungisida, saya pakai antrakol. Dan nanti kita biarkan dulu, mudah-mudahan ini nanti masih bisa diselamatkan ya, karena memang tadi saya pemotongan batangnya udah cukup banyak karena memang sampai udah naik ke atas. Ini pun saya akali aja, karena nggak saya potong semua, saya ambil bagian yang masuk ke dalam itu saya ambil yang, karena kalau saya ngikutin terus potongannya udah bisa sampai habis nih. Ini tinggal sedikit batangnya. Ya, mudah-mudahan nanti masih bisa hidup ya. Bismillah aja lah, kita hanya berusaha.
Tuhan yang menentukan, mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Oke teman-teman, itu tadi penanganan tentang jamur fusarium. Semoga video ini bermanfaat. Apabila masih ada kekurangan atau mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman bagaimana cara penanganan pasca beli online, adenium beli online itu, nanti teman-teman bisa berikan masukan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga bantu channel saya dengan subscribe, like video ini, dan juga share, barangkali bisa bermanfaat bagi yang teman-teman yang lain. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.